pemuda hari ini itu akan menjadi orang penting atau orang besar besok. Ya, ya. 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda. 10 November Hari Pahlawan. Ya. Ya, memang begitu urutannya. Pemuda dulu baru pahlawan. Pahlawan itu hari menjadi orang dewasa dalam arti sesungguhnya wis dadi wong. Itu artinya kalau di tasawuf wis wusul, dia sudah selesai berproses, sudah selesai, dan ya otomatis panggilan jiwa akan siap membantu dan menyelesaikan masalah orang lain. Artinya urusan dengan nafsunya udah nggak ada lagi. Sudah selesai. Urusan dengan dirinya sendiri sudah selesai. Tapi kalau urusannya dengan Tuhannya ya tidak akan pernah selesai. Kecuali mati ya Gus ya. Kalau saya membacanya malah dari sisi yang lain, Pak De. Gimana aja, Jadi Sumpah Pemuda itu kan tanggal 28 Oktober. Tahunnya juga tahun 28. Jadi ini hampir 1 abad kalau dari sekarang. Yes, betul. Nah, kira-kira pemuda yang seperti apa nih Gus? Mereka dengan semangatnya dan seterusnya itu kemudian punya inisiatif sesuatu yang besar di kemudian hari, yaitu mereka mencoba mengajak yang lain bersatu. Artinya berarti mayoritas dari sisi pemuda ini dijak bersatu, dijak menjadi satu kesatuan. Ini apakah memang sulit atau hanya, dan saya yakin itu hanya dilakukan oleh pemuda-pemuda yang punya jiwa khusus tadi itu, iya. Yaitu kemudian mereka mengajak bersatu, satu bangsa, satu bahasa, satu bangsa. Nah, ini kan dari pemuda-pemuda pilihan ini bisa kemudian mengajak ke satu kesatuan. Nah, pemuda yang bagaimana yang bisa seperti itu? Hanya pemuda yang beriman dan yang bertauhid. Itu pemuda yang alim, pemuda yang sudah mengerti maksud dan tujuan Allah menciptakan dirinya. Itu sudah awal ma'rifat, ma'rifatun nafsi. Pemuda yang sudah tahu diri, untuk apa aku diciptakan, bagaimana aku harus berlaku dan seterusnya dan sebagainya. Pasti mengajak bersatu, mengajak bertauhid dalam arti universal. Kalau ditarik ke belakang, membaca sejarah, jarak usia antara Rasulullah dengan Sayyidina Umar misalkan, itu relatif lebih dari 20 tahun kalau nggak salah gitu. Nah, berarti semasa di bawah 40. Kalau Rasulullah meninggal 63, Sayyidina Umar itu kisaran umur 40-an. Tapi jauh sebelum itu Sayyidina Umar kan sudah luar biasa. Belum lagi Sayyidina Ali. Nah, bisa seperti itu mungkin apa pelajaran yang harus dilakukan orang-orang, anak-anak muda yang bisa punya semangat jihad murni yang begitu itu setruman itu. Maksudnya di strum yo nopo iki. Oh, strum jarhu. Itu pasti ikhlas, itu pasti. Itu karena Allah, dengan Allah itu tidak bisa tidak. Kalau enggak karena Allah nggak bisa seteguh itu. Gitu. Dan mungkin kalau diurut nomor 1 harus punya guru, Bro. Iya, nggak mungkin, nggak mungkin. Ada figur tadi ya. Iya. Ada figur itu ya. Kemudian ada kalimat dari gurunya itu yang sedemikian rupa mempengaruhi jiwanya. Mungkin satu kata atau satu kalimat saja, terus masuk itu bekerja di dalam jiwanya itu bekerja. Ya ini, ya itu yang diharapkan. Pasti punya guru, pasti beriman kepada Allah.
pasti ahli tauhid. Walaupun ini berproses belum matang, kemudian dimatangkan, kan perlu diuji coba sembarang kali. Nggih. Iya. Trial Allah and error, ada, iya Allah itu pasti begitu. Ini seperti Nabi Ismail atau Nabi Ishak yang itu dengan usia belia, sangat belia terus sekali. kemudian ditawari disembelih bisa lah kok ya umur sakmono kok wis njabut. Lah iya, itu Itu kan setuman dari bapaknya. iya seturungan dari bapaknya. Ya rezekine sing Yang jelas itu makhluk pilihan. Ya kalau Gawane bahaya Gus. nang sumbernya ya Allah, selalu Allah yang memilih. Ini soal pahlawan itu Mas. Kan kita tahu pahlawan itu orang yang berjuang, rela berkorban harta, benda, nyawa, kan gitu lah. pahlawan opo. Ya, pahlawan revolusi, pahlawan kemerdekaan. Gure cak. Itu kan bisakah kita menjadi pahlawan gitu? Bisakah kita ketika kita berjuang melawan diri sendiri lalu gugur apa bisa disebut pahlawan kan gitu? Ya bisa, kembalinya kepada niat suci. Pokoknya berbuat untuk kemaslahatan orang banyak atau kemaslahatan semua. Tidak untuk dirinya. Kalau untuk dirinya, demi dirinya, bukan pahlawan namanya. Banyak itulah Definisi pahlawan itu berbuat untuk orang lain. Dia rela mengorbankan segalanya, bahkan nyawa. Ya itu definisi pahlawan. Kalau untuk dirinya, ya bukan pahlawan. Pelawan. Musuh gitu. pahlawan kesiangan. Iya kan. Pahlawan itu dari pahlawan. Pahlawan. Oh itu Berbuat itu yang pahala. Wan ini orang. Pahlawan kayak asli. pahlawan gitu. Oh pahlawan. Lawan jenis. Pahlawan nih. Paha itu. Iya pahlawan. Wis. Nah, Simran itu pahlawan. Pahlawan nih. Paha lawan. Oh, Banyak lawan. presetnya. Cara gue. Dan salah satu ciri-ciri pahlawan kan tidak harus menikmati hasil Hasil. perjuangannya di kala itu, Beda dengan pahlawan itu. Ya, menikmatinya di belakang hali untuk Iya. durian-duriannya. Iya, kalau kan di hasil nggak menikmati hasil itu. lo memang tidak mau menikmati kala di saat itu. Iya. Karena dia tahu kalau menikmati saat itu sebutan pahlawan untuknya gugur. Hilang. Kalau gini Gus, jadi kalau tadi saya memaknai begitu, terus kemudian ini pemuda dari sisi kejiwaan. Jadi yang dikatakan pemuda ini, kenapa beliau-beliaunya itu di usia itu, bahkan ya saya yakin jiwanya bukan lagi jiwa pemuda, pemudanya dari sisi jasadianya, Ya. fisiknya, tapi jiwanya sudah jiwa orang tua, jiwa dewasa. Nah, kalau jiwa Dibalik. mungkin jiwa anak-anak itu seperti apa, jiwa pemuda itu seperti apa, jiwa dewasa itu seperti apa. Ya. Sehingga kita walaupun usia 50, usia 60 ini masih kategori anak-anak apa pemuda apa dewasa. Ya, kalau pengertian jasadiah ada jasmania. Definisi pemuda adalah orang yang usianya di bawah 40 tahun. Ya. Itu definisi pemuda, walaupun sudah punya anak, seandainya sudah punya cucu, tapi usianya belum 40, 38, 39, ini disebut pemuda. Tapi kalau secara ruhaniyah, pemuda itu salik, orang yang sedang menempuh perjalanan kembali menuju wusul, menuju sampai ke tujuan hidup, yaitu Allah. Artinya orang yang sedang di perjalanan kembali, di mana ini di posisi di jalan balik ini diperintah fafirru ilallah, sak banter-bantere pokoknya olot
sprint sak kuat-kuatnya. Ya diharapkan lebih cepat lebih baik. Nah, idealnya di usia 40 yaitu dadi wong. Ya itu Nabi kita diangkat dipilih oleh Allah itu menjadi gambaran kita semua. Nek berproses yang benar dari bayi jadi di masa perut seret umur 40 iku wis mateng, wis dadi wong. Iya. Dadi wong iku wis pinter nguwongno wong. Wis ngerti adab, tata krama, bersosial dan sebagainya dan seterusnya. Nah, jadi wong itu wusul itu. Bukan salik lagi tapi wasil. Wasil itu malik, orang yang menguasai dirinya secara penuh. Menguasai nafsunya secara penuh dan mampu memanage, dimanage lebih baik, di kreatif, Oh ya, mesti ada istilah manajemen kolbu ya. Ya itu mulai memanage, di situ akan menemukan keistimewaan diri atau bakat terpendam apa setelah 40 itu. Ini kemudian menyempurnakan setelah 40. Kalau di tasawuf baqaul khuruj, perjalanan sampai itu ke atas. Setelah sampai ke Allah, turun lagi ke bumi. Ini untuk mengabarkan yang dari langit ke bumi dan mengajak orang bumi ke langit. Itu wong wis. Jadi kayak tugas kerasulan gitu. Iya, memang kerasulan. Sebagai guide itu. Ya, kalau nggak begitu setelah 40 kok gak ajak-ajak nang kebenaran kebaikan. Waduh, yombo. Pernah ketanyakan iya. Jadi Abang usia 60 masih salik ya? Iya, mbok karo takok Jiwa bisnis sama. Suatu akladi lah maksudnya. Pokoknya kalau di tasawuf itu bukan usia Pak Demol itu tutu atau keladi, itu kedelai. Ini sudah orang kalau kamu ini. Kan banyak tinjauannya. Ada seorang pemuda itu memang istilah umum dia menyalip usianya. Ada yang jauh di bawah usianya, ada yang ya nggak jelas. Artinya mereka yang kalau kita melihat dari sisi usia perkawinan, kalau laki-laki umumnya umur 25, tapi seringkali kita melihat mereka-mereka yang di usia itu belum terlihat pemudanya. Iya. Nah, itu kenapa gitu kira-kira? Ya, itu kesalahan kedua orang tuanya. Yang pertama, tidak menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar dan baik. Tidak mengasuh anak sebagaimana ya aturan Al-Quran hadis kalau di Islam. Jadi yang salah nomor satu kedua orang tuanya sebagai figur itu ya. Iya, dan pendidik. Ya, pendidik. Banyak orang yang usianya sudah bukan pemuda lagi, tapi jiwanya masih kanak-kanak. Artinya belum jauh dari tanggung jawab. Berani berbuat tok, gak berani. Itu kan berarti yang di salah satu siirannya Gus Nizam, wong tuwa loro wajib murui. Oh, yang stansa maring anake diulang ngaji. Durung dirilis iki, Cak. Iya. Durung dirilis. Jadi ada dua model, awak arek ndas wong, awak wong ndas arek. Iya. Istilahnya begitu. sikile. Sikil bebas. Pahlawan Sesuai skillnya, Pak. Ya, contoh Imam Syafi'i itu iya. Kayak itu loh. masih kanak-kanak jasmaninya, tapi ruhaninya sudah syekh. Sudah syekh itu ya guru, mari wong tuwa, wong sepuh.
yang sudah matang, padahal masih kanak-kanak. Ada istilah lain gitu itu kayak tuwek ndek weteng. Iya, tuwek ndek weteng. Ya karena memang 3 tahun Imam Syafi'i. Bukan 3 tahun. 3 tahun ya. Ya tua lah. 3 tahun di perutnya. Masya Allah. Kalau Imam Syafi'i aja begitu, apalagi Nabi kita selalu di atasnya. Tiada tanding, tiada banding. Berarti kalau secara umum kita kepingin ketularan baik ya harus mendekat ke orang baik gitu. Iya, secara lahir batin ya harus mendekat. Nah, sementara orang baik yang kita dekati juga tidak mau kalau kita dekati. Itu bukan orang baik. Orang baik yang sesungguhnya itu kayak segoro ya Gus ya. Iya, kemudian sudah siap, gak akan siap melindungi diri, gak ketularan elek sapa-sapa sing nyedek. Soalnya kan gini Cak Roh itu. Lapo Kak gembolan sing tak gembuli gak gelem Cak. Apa diketularan melarat. Wong sugih kan biasanya ngono, digembuli wong melarat gak gelem diketularan melarat. Sekali gitu. Sekali itu baik kayak Iya, baik sekali. Ya itu belum hakiki, pokoknya yang model begitu itu belum hakiki. Yang hakiki itu sudah bisa melindungi diri dari segala pengaruh luar diri. Akhirnya yang berlaku di umum ya kakak kumpul kakak ngoten. Walaupun kontul kumpul kontul. Terfirqoh terpisah-pisah. Kayaknya dari Cak. Ya kecuali kaum sufi. Di komunitas sufi itu tidak begitu. Malah harus terjun ke lawan sing sugih kudu gelem gombol ambek sing marah-marah. Ya nulari, ya murui, ya nyemangati, ya ngekei, ya nulari ning mboten ngekei niki. PT gombol garangan. Jempol kelok.